Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah pada sarapan belum? Oke, semangat. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anakku. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Alfi nggak masuk ya? Irpa kemana Irpa? Nggak ada soalnya nggak kelihatan di kelas. Izin. Oke. Ya, yang nggak masuk atau misalkan ada yang sakit, mudah-mudahan eh, segera sembuh ya. Dan yang lainnya bisa mengikuti di pertemuan selanjutnya. Oke, sebentar ya, Ibu mau lihat absen dulu. Adik. Oke. Alima, Anjar, Astuti, Dewa, Dike, Anjar. Dua kali ya? Mungkin terlalu kangen ibunya. Oke, untuk mau ice breaking dulu nggak? Atau langsung ke pembelajaran? Ice breaking, oke boleh ya ice breaking. Ice breaking, oke. Sambil berdiri deh. Sambil berdiri ya. Ketika ibu bilang tepuk satu kalian. Oke, tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Oke, tepuk empat. Nah, tepuk empatnya berderet dua kali ya. Tetet, tetet gitu. Tepuk empat. Nah, tepuk empat. Oke, tepuk lima. Nah, gitu ya. Tepuk lima. Oke, tepuk lima sebanyak dua kali. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, nah, tepuk lima. Oke, tepuk empat sebanyak 4 kali. Oke, konsentrasi ya. Oke, siap. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Dewa, silakan pimpin untuk baca doa sebelum kita masuk ke pembelajaran. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Terima kasih. Sebelumnya kita sudah sepintas ya berkenalan dengan topik kali ini tentang gejala sosial. Itu merupakan bagian subbab dari ragam gejala sosial di masyarakat. Adapun pengertian dari gejala sosial bisa kita lihat di layar depan. Nurul, boleh dibaca apa sih gejala sosial secara umum? Maaf Ibu, apakah boleh ke depan? Tidak kelihatan, boleh, silahkan.
Pengertian gejala sosial. Gejala sosial akan menimbulkan berbagai perubahan, baik menuju arah yang positif maupun negatif. Misalnya, tawuran terjadi karena ada konflik kedua belah pihak yang berseteru. Konflik yang diikuti oleh perdamaian menunjukkan adanya proses perubahan di dalamnya. Jadi, gejala sosial adalah segala sesuatu yang dibuat maupun dilakukan manusia di dalam lingkungan kehidupannya yang memengaruhi dan dipengaruhi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Nurul. Jadi, anak-anakku, secara garis besar, gejala sosial itu ya setiap tindakan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara umum gitu, yang di dalamnya dikatakan gejala kalau ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Mungkin itu sekelumit ya tentang garis besar pengertian dari gejala sosial yang sebelumnya telah kita bahas di topik-topik minggu lalu. Kemudian selanjutnya, oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, di antaranya ada 3. 1, silahkan Pipit, apa yang pertama? Oke, mengidentifikasi beragam gejala sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, oke, multikultural, betul. Terus yang ketiga, oke, menjelaskan multikulturalisme dan masyarakat multikultural. Jadi pembahasan kita kali ini terkait dengan gejala sosial ada 3. Oke, lanjut aja. Di sini bisa kita lihat ada permulaan LS. Tahu nggak LS apa? Lembaga sosial. Kemudian ada ketidakteraturan sampai pada tahap perubahan. Tanda panah ini ya yang kecil itu saling keterkaitan ya, saling keterkaitan, saling ada pengaruh satu sama lain sehingga disebut dengan gejala sosial. Gejala sosial itu cenderung lebih kompleks, makanya otomatis itu bisa berkaitan satu sama lain dengan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Kemudian apa sih maksud dari permulaan? Jadi pada awalnya manusia itu tidak ada aturan, tidak jelas aturan main dalam kehidupan gitu ya, dalam kehidupan. Nah, sehingga ada keteraturan dalam kehidupan ya, dalam masyarakat, maka terciptalah lembaga sosial ya. Dari lembaga sosial ini ternyata itu muncul lagi yang disebut dengan gejala-gejala sosial ya, sehingga muncul ketidakteraturan. Namun ketidakteraturan ini akan melahirkan sebuah perubahan, dan perubahan itu tadi sudah disampaikan sama Nurul, dibaca di awal bahwa perubahan itu bisa menjadi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Jadi itu runtunan terkait apa sih yang dimaksud dengan permulaan lembaga lahirnya atau terciptanya lembaga sosial, kemudian adanya ketidakteraturan sampai melahirkan perubahan. Selanjutnya, karakteristik gejala sosial itu bersifat kompleks seperti yang sudah disampaikan ya barusan sama Ibu bahwa gejala sosial itu bersifat kompleks, makanya bisa bertautan, berhubungan satu dengan yang lainnya. Di sini ada klasifikasi gejala sosial berdasarkan sumber masalahnya. Ada gejala sosial diakibatkan oleh problem ekonomi, kemudian politik, dan kebudayaan. Nah, maksud kompleks itu apa, Bu? Kompleks itu mengandung beberapa unsur yang bisa dibaca yang rumit, pelik, sulit, tapi saling berhubungan. Makanya disebut dengan kompleks. Kemudian di sini ada bentuk dan jenis gejala sosial. Di sini ada gejala sosial religius ya, hubungannya terkait dengan fanatisme agama, diskriminasi agama, dan intoleransi agama. Selanjutnya, bentuk dan jenis gejala sosial lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat
adalah gejala sosial ekonomi. Di antaranya ada ekonomi, ada disparitas ekonomi. Dis itu berarti tidak saling berhubungan ya. Kemudian terkait tingkat kesejahteraan masyarakat juga ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Selanjutnya ada gejala sosial politik, kemudian gejala sosial hukum ya. Selanjutnya ada tingkat gejala sosial, ada 3 tingkatan ya dalam gejala sosial. Ada apa aja? Mikro, meso, makro gitu ya. Bisa kita lihat pengertian dari setiap tingkatan gejala sosial ya. Mikro itu lingkupnya kecil, kemudian meso itu berhubungan dengan hobi ya. Jadi adanya perkumpulan seseorang, adanya gejala itu karena ada unsur satu kesenangan sehingga terbentuk suatu kelompok atau kumpulan gitu ya. Kemudian makro itu hubungannya lebih luas ya, terjadi pada suatu hal yang melibatkan banyak orang, mulai dari disharmoni keluarga, industrialisasi, dan komersialisasi. Itu terkait tingkat gejala sosial. Kemudian, macam-macam gejala sosial itu diakibatkan oleh beberapa hal. Satu, masalah ekonomi. Kemudian yang kedua apa? Budaya. Ketiga, lingkungan alam. Yang terakhir, psikologis. Kalau ini menunjukkan contoh apa? Kalau ini apa? Budaya. Kalau ini? Oke, ini psikologis. Selanjutnya, nah ada perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dalam masyarakat itu tercipta dalam sebuah struktur. Apa itu struktur? Bisa dibaca? Keseluruhan jalinan unsur-unsur pokok. Dari struktur itu menelurkan 2 hal penting yang ada dalam kehidupan masyarakat. Apa? Ada stratifikasi, ada diferensiasi. Apa itu stratifikasi menurut Fitirim Sorokin? Oke, pembedaan penduduk ke dalam kelas sosial. Sedangkan yang kedua, diferensiasi sosial. Ya, apa itu? Klasifikasi penggolongan perbedaan tertentu yang sama. Kalau ini maksudnya kemana? Struktur. Kalau ini? Diferensiasi. Kalau ini? Stratifikasi, karena kelas kan ya. Ya, kemudian struktur, stratifikasi, diferensiasi. Berbeda-beda tapi sama. Apa yang sama ini kelihatannya apa ini? Memperlihatkan apa ini? Orang-orang dengan profesinya, betul, profesinya. Sama kan? Ya, punya profesi namun profesinya berbeda. Selanjutnya, masyarakat multikultural. Apa sih masyarakat multikultural itu? Oke, masyarakat yang beragam terkait dengan kelompok sistem nilai, norma, dan kebudayaan yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural itu yang paling menonjol itu terkait dengan nilai dan norma. Apa itu nilai? Menurut pendapat kalian, apa itu nilai? Apa itu nilai? Nurul cantik sekali hari ini. Itu nilai apa norma? Nilai ya. Oke. Secara sederhananya nilai seperti itu. Jadi kita memberikan suatu apa? Iya. Memberikan penghargaan gitu ke seseorang ketika bertatap langsung ataupun tidak gitu. Kalau contoh barusan itu bertatap langsung. Nah, itu nilai.
Sederhananya seperti itu. Kemudian norma. Kalau norma apa? Aturan yang berlaku dan kalau dilanggar ada sanksinya. Yes, betul. Norma itu dibagi menjadi beberapa. Apa aja? Norma sosial, norma hukum, dan lain-lain. Oke, bagus. Terima kasih Nurul atas masukannya. Ya, jelas ya, secara sederhananya nilai itu bentuk penilaian, sedangkan norma itu aturan yang sudah diakui dan disetujui oleh masyarakat. Sekarang kita masuk ke gambar. Kira-kira ini termasuk nilai atau norma? Apa? Nilai atau norma? Ketika ada orang tua dan seorang anak dan mempersilahkan untuk duduk. Apa? Nilai sayang, nilai ya, memberikan ya ini lebih ke nilai ya. Kemudian selanjutnya ini semua apa pakaian adat yang dipakai itu termasuk nilai atau norma? Nilai atau norma? Norma ya, karena aturannya sudah ada, sudah jelas ya, ditetapkan di masyarakat. Kalau ini? Nilai atau norma? Ketika ada orang tua yang bertanya, kemudian kita sedikit membungkukkan, nah itu norma. Harus bisa, ya ini termasuknya norma ya. Ini nilai karena ini sama-sama bertemu secara spontan ya, gitu. Nah, kalau ini norma. Kalau ini nilai yang biasa kita dapatkan ketika melakukan pembelajaran di kelas gitu. Ada nilai sebuah penghargaan, ada nilai dalam bentuk skor. Nah, kalau ini contohnya dalam bentuk skor. Kemudian ada sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Oke, mengenalkan masa bertumbuh seseorang dalam lingkungan yang tengah dijalaninya. Mengenalkan apa aja? Ada dua. Karakter dan kepribadian. Biasanya sosialisasi itu didapatkan di lingkup atau lembaga apa namanya? Lembaga keluarga ya, lembaga keluarga. Oke, lanjut. Nah, ada perilaku menyimpang ya, menurut Karl Marx dan Emil Durkheim. Kalau menurut Karl Marx yang disebut dengan perilaku menyimpang apa? Silahkan, Wid. Kalau menurut Emil Durkheim, A5 Oke, jadi terkait perilaku menyimpang dari dua tokoh sosiolog ya, Karl Marx dan Emil Durkheim itu memiliki pandangan yang berbeda. Kalau Karl Marx itu lebih menjurus pada suatu hal yang berbau stratifikasi tentang kelas sosial. Bisa dibaca, bisa ditemukan ya, dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jadi ada kelas ya, ada kelas yang dominan secara kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain ya, untuk mempengaruhi pihak lain gitu. Sedangkan menurut Emil Durkheim bahwa perilaku menyimpang itu keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral
yang tidak dimungkinkan, bahwa setiap individu itu berbeda dengan yang lainnya. Hal itu dipengaruhi oleh keturunan, fisik maupun sosial, sehingga terjadi perilaku menyimpang. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, maka di sini Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Ada. Jalanan, menurut kamu meresahkan tidak? Nah, ini judulnya gejala sosial di masyarakat. Sudah tentu meresahkan lingkungan ya. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, tetapi juga membuat suasana menjadi gaduh. Selain itu, kamu pernah tidak melihat tawuran antar pelajar atau melihat perselisihan di lingkungan sekitarmu? Nah sekali ya, kamu sebagai pelajar yang cerdas, jangan sampai terlibat kegiatan tersebut ya. Tidak baik, berkegiatanlah yang memberikan manfaat positif. Oh iya, kamu tahu tidak, timbulnya geng motor yang meresahkan masyarakat sekitar, dengan antar pelajar yang disebabkan itu merupakan gejala sosial yang sering muncul di masyarakat loh. Memangnya apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial dapat kita artikan sebagai masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira masalahnya bisa berupa apa aja tuh? Untuk lebih lengkapnya, simak pembahasan berikut ini ya. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun, di perkotaan, potensi lebih beragam daripada di pedesaan. Masyarakat di perkotaan pun cenderung heterogen, berbeda dengan di pedesaan yang lebih homogen. Ada dua faktor penyebab terjadinya gejala sosial, yakni faktor kultural dan faktor struktural. Yuk kita bahas satu persatu. Kemiskinan, kerja bakti, gotong royong, dan perilaku menyimpang merupakan contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, karena faktor ini bermula dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas yang kemudian membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mempengaruhi suatu pola tertentu, baik pola hubungan antar individu maupun kelompok yang terjalin dalam lingkungan masyarakat itu, merupakan faktor struktural. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, antara lain gejala sosial yang diakibatkan problem ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan gejala sosial akibat problem politik, contohnya seperti kasus korupsi di Indonesia yang tiada hentinya, kejahatan di tengah masyarakat, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan merupakan gejala sosial yang sumber permasalahannya diakibatkan Gitu.
Oke, nah itu video tersebut sudah kita tonton bersama-sama. Itu judulnya tadi apa? Gejala sosial di masyarakat. Tentang apa aja sih yang ada di video tersebut? Boleh disebutkan tadi? Tadi yang pertama apa? Geng motor. Terus apa lagi? Tawuran. Terus berbicara tentang apa di video tersebut? Ya, struktural, kultural, ya, yang berkaitan dengan nilai, norma, kemudian adanya perilaku menyimpang, ya, dan banyak. Penyebabnya apa? Ya, Faktor ekonomi. Ya. Faktor ekonomi itu nanti penyimpangannya itu seperti kemiskinan. Terus kalau faktor politik kayak korupsi. Yes. Bagus. Kemudian dampaknya dari faktor-faktor tersebut, dampaknya apa terhadap masyarakat? Dari video yang sudah kita lihat tadi. Coba ya Ibu sambil ya tadi udah disebutkan ya faktor dari adanya masalah ekonomi maka akan melahirkan kemiskinan. Kemudian faktor dari politik akan melahirkan ya korupsi. Kemudian sehingga dampaknya terhadap masyarakat itu akan terjadi salah satunya culture shock, akan terjadi chaos ya di masyarakat dan lembaga sosial itu tidak berjalan dengan baik ya, tidak berjalan dengan baik gitu. Kemudian bagaimana cara untuk mencapai suatu perubahan dari ketidakteraturan yang disebutkan barusan? Sebutkan misalkan dari faktor ekonomi, perubahannya apa sehingga akan mengatasi kemiskinan. Membuka. Apalagi? Lembaga ekonomi berarti ya. Oke, dari lembaga ekonomi. Kemudian yang lainnya? Memberantas korupsi. Ada lagi? Untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik sehingga tidak terjadi faktor-faktor yang terjadi di masyarakat. Di antara yang sudah disebutkan tadi lembaga ekonomi, lembaga politik, juga lembaga pendidikan gitu ya. Lembaga pendidikan itu sangat mempengaruhi terhadap suatu perubahan yang akan terjadi pada masyarakat di masa yang akan datang. Nah, itu yang kita simak barusan di video ya terkait gejala sosial di masyarakat. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. 3. Ada yang 4, ada yang 3. Oke. Udah aja seperti ini ya, tidak usah dirubah lagi. Ibu akan bagikan lembar kerjanya untuk tiap masing-masing kelompok. Dewa, boleh dibagikan. Dan untuk tugasnya silakan untuk mengakses yang sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan. Berurutan aja ya, berarti kelompok 1 dimulai dari sebelah kanan Ibu. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Nah, silahkan tugasnya, silahkan kalian analisis dari video yang sudah Ibu share di Google Classroom, ya. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok selanjutnya. Di sana kalian coba amati dari video tersebut, ya. Dan kalian nanti setelah menyimak untuk menuliskan judul videonya apa, kemudian itu tentang apa, ya, penyebabnya apa, dampak, serta perubahannya seperti apa. Sebentar. Untuk ini, untuk kelompoknya Dewa, judulnya tentang permasalahan sosial di Indonesia. Ya, judulnya tentang permasalahan sosial di Indonesia. Kemudian untuk kelompoknya A5, silahkan untuk membuka video tentang mencintai perubahan. Ya, mencintai perubahan. Untuk kelompoknya Widya, piala untuk guru. Dan untuk kelompoknya Pipit, silahkan video yang terakhir, sukses tidak datang pada orang yang malas. Iya, 4 kelompok. Kurang ya ini ya. Jadi ada kelompoknya Dewa, A5, Widya, sama Pipit. Ya. Kebuka nggak? Bisa. Gak apa-apa, berdoa aja kan? Yang kata mencintai perubahan. Bukan, yang ini. Sukses sudah datang. Di random sama Ibu. Ya? Oh, sudah Ibu tentukan ya? Awalnya tadi mau ini berunut tadinya. Kelompok 1 berarti yang video 1 kan. Bisa sama Ibu diubah. Biar lebih kompleks. Grup Dewa. Apa? Masa ada kok? Saya. Ada ah. Ada. Ada kok permasalahan sosial di Indonesia. Coba di Dewa. Nah itu. Jeng jeng. Ada kok.
Ada ya, aman. Kenapa ya Anjar ya? Malu-malu kucing. Jangan bilang lapar ya. Jadi HP-nya juga ikut lapar. Sama. Ya. Videonya nomor berapa itu? Tadi nomor 3 ya kalian? Iya. Itu sama Zahra berarti video yang nomor 4 nomor 2 ya? Videonya nomor 2. Lydia, Nurul sama Sasa. Alima, Dike sama Kay. Nomor 4. Ibu beri waktu 20 menit lebih ya.
Kayak tidak dapat pemberlakuan yang sama dia pelayanan. Iya, nanti presentasi. Susah tidak Iya, dengan bahasa sendiri, betul. Yang penting mah kita sudah bisa gitu memahami dari video yang dianalisis. Nanti dijelasin kok. Betul. Segini aja. Bagus. Ya ibu siap. Siap. Udah? Oke. Sok dari 3 kepala. Dia menjadi termotivasi. Salah termotivasi untuk mengikuti lomba. Udah? Oke. 5 menit lagi selesai ya. Kita presentasi.
Dia mendapatkan juara, dia memenangkan lomba, kan Incan di lombanya. Dan karena dia mendapatkan dukungan dari guru-guru dan teman-temannya, dia mengikuti perlombaan hingga mendapatkan balikan dari ke pokok Sosial media. Satu lagi ibu, apa hendak ibu? iya betul mendata Jadi ngedadak besar itu tuh. iya Runut, sekarang mah runut. udah Udah. Perlombaan tersebut. Udah, oke. Ibu akan memberikan kebebasan terlebih dahulu ya, sebelum Ibu tunjuk. Kira-kira kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil analisis kelompoknya ke depan? Mau kelompok Dewa, Pipit, Widya, Dewa, Alima, Widya, atau Pipit? Silahkan, mau kelompok berapa dulu? Oh, biar Ibu yang tentukan aja. Oke, kalau begitu silahkan untuk kelompoknya A5 ke depan. Melakukan perubahan itu harus dari inisiatif dari orang. Nah, caranya bagaimana? Caranya memang manusia harus di-challenge. Nggak bisa itu perubahan itu cuma satu kali. Saya pikir benar juga kata Simon Sinek. Dia bilang, Anda mencintai istri Anda, Anda ingin sampai jangka panjang. Saya sekarang sudah 31 tahun berumah tangga. Ya, dengan segala perbedaan. Penilaiannya mencintai tetapi tidak ada dalam komunikasi ingin melakukan perubahan tetapi tidak ingin usaha atau proses atau perubahan tidak dapat terjadi. Dan selanjutnya Tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan. Yang lain bisa kedengaran, bisa ketangkap apa yang disampaikan oleh kelompoknya 5. Judulnya apa coba? Mencintai perubahan. Ada yang ditanyakan? Boleh. Bagaimana sih menurut kalian sebagai pelajar untuk mencintai perubahan mengenai gejala sosial seperti adanya aluran di sekolah, menurut kalian
kalian sebagai pelajar, bagaimana kalian em, apa ya mencintai perubahan, untuk mengatasi gejala sosial yang ada di sekolah. Misalkan gejala sosialnya itu adalah tawuran. Kalian untuk menemukan, ya kalian akan melakukan perubahan apa? Bagaimana cara kalian untuk mengatasi? Salah satunya mungkin memberi hubungan yang baik dari pergaulan yang buruk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selanjutnya kelompok Dewa, silahkan. Boleh kalau mau menerangkan dulu, mengenalkan dulu dari video yang kalian analisis. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan. Silahkan, Ibu serahkan kepada kalian. Langsung aja Ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nurul Fauzia. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang gejala sosial di masyarakat yang kita Analisis. dari video yang Ibu tugaskan, yaitu judul videonya permasalahan sosial di Indonesia. Dalam video ini mencakup tentang gejala sosial, menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Penyebabnya banyak pengangguran, adanya bantuan yang tidak merata dari pemerintah seperti bantuan kesehatan dan lain-lain. Dampaknya masyarakat bersejahtera, kemiskinan bisa dapat pelayanannya. Perubahannya membuat lapangan pekerjaan khususnya untuk UMKM, menyelaraskan bantuan pelayanan kesehatan, lebih teliti dalam mendata status sosial masyarakat melalui kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Nah, di sini video yang kami analisis yaitu permasalahan sosial di Indonesia, seperti mencakup gejala sosial tentang menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Di sini juga penyebabnya itu seperti tidak adanya lapangan pekerjaan, hingga banyaknya pengangguran, dan adanya bantuan yang tidak merata dari pemerintah seperti bantuan kit, kesehatan, dan lain-lain. Dan kami melakukan perubahan seperti membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk UMKM, menyelaraskan bantuan pelayanan kesehatan agar tidak adanya faktor kemiskinan. Lebih teliti
dalam mendata status sosial masyarakat melalui kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? UMKM, ya. Contoh lapangan pekerjaannya. Contoh dari lapangan pekerjaan UMKM itu adalah seperti ya membuka warung baru seperti warung sebelah. Nah, kita bisa Membeli jajan. ya, UMKM itu adalah usaha mikro ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Pipit? Udah? Oke. Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Wow. Oke, ini sebenarnya kompleks ya, terkait permasalahan sosial di Indonesia ya, kompleks banget gitu. Apalagi masyarakat kita itu cenderung multikultural. Oke, multikultural. Nah, menurut ini mah menurut ya, menurut pandangan kalian apa jika kalian itu memiliki kepentingan kebijakan, apa yang akan kalian ambil untuk mengatasi problem tersebut? Ya, seperti yang kami analisis itu, kami akan membuat perubahan seperti memperluas lapangan pekerjaan, dan kami sebagai generasi muda akan bersosialisasi kepada misalkan pemerintahan untuk bantuan itu, contohnya bantuan kesehatan itu diselaraskan, tidak misalkan ada BPJS dari pemerintah itu ketika kita ke rumah sakit malah tidak dilayani dengan baik. Nah, itu akan kita selaraskan. Selaraskan maksudnya? Jadi tidak dibeda-bedakan. Oh. Dengan yang membayar dengan yang pemerintah. Oke. Pasien umum maupun pasien BPJS itu mendapat pelayanan yang sama. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kami tutup saja. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silahkan kelompoknya Pipit. Silahkan Neng, Pipit sama Zahra. Mudah-mudahan Zahra tidak tersesat ya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan hasil analisis tugas video yang diberikan judul video yang menganalisis berjudul sukses tidak datang pada orang yang malas. Video ini berisi tentang dalam belajar pendidikan adalah merupakan keseluruhan inti belajar adalah orang yang mencoba untuk mendapatkan perilaku secara keseluruhan. Penyebabnya adalah tidak belajar perubahan yang dilakukan, kita tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang itu harus kita lakukan
mengatur waktu dalam belajar dengan tepat serta menyesuaikan tugas-tugas dan dengan cepat. Kata Mahatma Budi, belajar seolah engkau menjadi suami. Yang ditanyakan, sebenarnya ya, menurut kalian perubahan yang kompleks yang dapat kalian ambil itu seperti apa sih? Dari konteks yang kalian ambil dapat mengatur waktu, dapat mengatur waktu belajar dan tidak membuat waktu memiliki asik. Sekali lagi, solusi biar gak malas. Realistis banget ya pertanyaannya. Solusi biar nggak malas. Oke. Di sini coba Ibu maaf ya, mau ini ini dulu sebentar. Yang suka scroll TikTok, ada di sini ada. Oke. Sehari berapa kali? Tidak tentu ya. Tapi pastinya lebih dari 3 kali dong. Durasi waktunya berapa lama? 1 jam lebih. Oke. Sekali gitu ya, sekali. Dan itu tidak tentu juga kan berapa kali kita membuka. Pertanyaannya, itu kan hampir tiap hari ya kita scroll. Itu termasuk hobi atau malas? Kenapa malas? Ya? Oke, ada positif ya, hobi betul. Sedangkan kalau yang dilakukan scroll TikTok, gimana aja? Ibu belum dengar. Kalau lihat dari yang berarti dia kayak berubah kayak materi Oke. Tergantung yang kita bukan yang kita tangkap ya, tergantung apa yang bisa kita yang tidak terlewat ya dari layar itu yang bisa kita ambil gitu kan. Karena sistemnya itu kan short itu makanya tidak seperti YouTube ya, tidak seperti YouTube short. Jadi kemungkinan durasinya juga tidak lama, namun itu ada korelasinya dengan apa yang sudah kita tonton pada awal tadi sebelum diskusi berlangsung di video yang Ibu sampaikan tentang gejala sosial di masyarakat. Ya, di era saat ini terjadinya perpindahan aktivitas dari dunia nyata ke dunia semu. Kita lebih sering terjadi kontak itu dengan smartphone daripada dengan manusia lainnya. Itu lebih banyak kontaknya itu dengan smartphone. Cuman itu tergantung gitu, ada sisi positif maupun negatifnya gitu ya, ada sisi positif maupun negatifnya. Tapi kalau misalkan kita punya manajemen waktu, karena jelas kita pun perlu untuk hiburan ya. Kalau misalkan belajar terus, rasanya akan bosan, boring ya, betul. Kita perlu juga untuk hiburan, untuk memberikan me time gitu. Tapi kalau misalkan itu ada manajemen waktu, betul yang disampaikan oleh Pipit, maka itu tidak akan mempengaruhi pada kualitas kehidupan kita, gitu ya, pada kualitas kehidupan. Karena kita tidak mungkin terhindar dari apa yang terjadi saat ini, ya, dengan dunia gadget saat ini tidak akan mungkin bisa kita hindari, gitu. Tapi tergantung pada komitmen kita.
Bagaimana untuk memanajemenkan waktu agar tetap berkualitas gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjawab dari pertanyaan Widya ya, bagaimana cara untuk mengatasi rasa malas ya, karena rasa malas itu sangat amat mahal dengan rajin gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya gitu ya. Kalau misalkan kita bisa memanajemenkan waktu, itu bukan termasuk pada malas, tapi untuk sekedar hiburan yang mungkin bisa memperoleh manfaat di dalamnya. Tapi tadi udah dijawab belum? Belum ya? Sama kelompoknya Pipit ya? Dari pertanyaan Widya. Nah, mau dijawab silahkan, menurut pendapat Pipit sama Zahra. Oh, oke. Gimana, Wid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk kelompok terakhir. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak depan? Nah, gitu. Penyebab terjadinya anak tersebut itu karena gangguan psikologis atau kurangnya kasih sayang dari orang tua terhadap anak itu. Dampaknya dia mencari perhatian pada orang lain namun dengan cara salah tidak jadi orang lain. Karena dia sering perhatian kayak termotivasi. Kalau itu ada Boleh diulangi? Ya. Dari awal, dari awal. videonya yang tentang seorang anak nakal yang suka bolos sulit kurangnya kasih sayang jadi dia tuh yang mencari perhatian sabar terus karena suka gitu jadi sering dinasihati gurunya dipanggil ke kantor itu yaitu didukung untuk mengikuti lomba di sekolahnya karena ada dukungan dari teman-teman jadi saya gitu ya jadi dia itu menang lombanya. Silahkan Teteh Dike. Sebelum ada yang bertanya ke teman yang di depan ya, dari yang sudah disampaikan oleh teman kita dengan video yang dianalisis, itu menurut kalian masuk ke dalam lembaga apa? Sama? Yes, lembaga keluarga gitu ya, lembaga keluarga ada hubungannya
sehingga itu berdampak ya, itu kan penyebabnya dari lembaga keluarga yang tadi disampaikan, sehingga berdampak pada lingkungan sekolah tempat dia belajar gitu ya, yang mempengaruhi pertemanan dengan teman-temannya. Yes, itu terkait lembaga keluarga. Izin bertanya, Boleh, silahkan. kan tadi itu perubahannya seperti yang kayak menasihati, terus disuruh ikut lomba. Nah, menurut kalian sendiri, contoh lain apa aja sih yang bisa kalian pakai untuk memengaruhi si pembuli ini? Contoh perubahan apa? Yang selain dari dua itu. Menurut lo aja ya, kan kalau misalnya tahu kayak kasih gerak gitu kan, kayak tentang ya ini kalau kamu itu nanti masuk penjara, takut-takut ini dia takut gitu kan. Itu kan sama kayak nasihatin gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak nasihat dulu lebih halus, lebih lembut, tapi kan kalau ya kayak diomongin gitu ya. Oh, belum. Oh, iya cukup. Udah. Oke, jawaban. Oke, Ibu mau. Tapi ini boleh dijawab oleh siapa saja ya? Boleh dijawab. Ini ada inspirasi juga nih dari video yang dianalisis oleh kelompok yang di depan, oleh kelompoknya Widya ya, bahwa sejatinya kita dibenturkan dengan realitas ya, realitas kehidupan kita gitu ya, realitas kehidupan kita. Ketika seseorang mendapat cap negatif gitu kan ya, mendapat cap negatif, dia akan terus berontak ya dengan ulah-ulahnya tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana cara untuk membangkitkan ya sisi positif dari anak tersebut sehingga dia mau berubah terhadap perubahan yang benar-benar dahsyat. Kalau dalam dunia nyata itu bagaimana gitu? Karena pada kenyataannya itu sangat amat sulit untuk terjadi gitu ya, sangat amat sulit untuk terjadi. Nah, menurut pandangan kalian itu bagaimana caranya sehingga si anak tersebut yang sudah mendapat prestise negatif ya, cap negatif, dia bisa berubah drastis dan meraih suatu prestasi yang gemilang. Bagaimana? Bagaimana caranya? Gimana Nurul? Silakan. Dia mengikuti ekspor kan jadi kayak ekspor baik-baik. Terus. Jadi itu bersosialisasi sama anak-anak yang aktif, jadi lebih aktif di sekolahnya. Oke, salah satunya dengan mengikuti ekstra kurikuler gitu sehingga apa sih pusat perhatiannya dia itu bisa tersalurkan kepada suatu hal yang positif ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Betul apa yang disampaikan oleh kelompok yang di depan ya, karena pengaruh lingkungan itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan diri seseorang gitu. Dan ketika dia ikut ekstra kan tidak mungkin serta-merta atas inisiatif sendiri kan, kecuali ada dorongan dari teman-temannya kan, ada dorongan dari teman-temannya gitu, sehingga dia masuk ekstrakurikuler. Berarti otomatis dipudarkan cap negatif tersebut
yang dilabelkan kepadanya, sehingga dia bisa berbaur dan bisa berubah sedrastis itu gitu ya. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Sudah? Ada lagi yang mau berpendapat dari pertanyaan Ibu? Cukup? Oke, terima kasih. Mungkin saja dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, terima kasih. Semuanya sudah mempresentasikan hasil dari presentasinya masing-masing. Dan untuk selanjutnya ada bukan dua pertemuan ya, ada dua kewajiban yang harus dituntaskan ya. Yang pertama, silahkan kalian untuk menjawab dari evaluasi kognitif yang sudah kita bahas tadi ya, terkait gejala sosial. Sudah muncul jawaban di Google, pertanyaan di Google Classroom-nya. Silahkan langsung aja di komentar ya. Baik secara pribadi boleh, atau di komentar umum juga silahkan. Pertanyaannya, apa yang dapat kalian ambil dari pertemuan hari ini tentang gejala sosial yang ada di masyarakat? Sambil berjalan aja ya, sambil kalian menulis, mengerjakan, menjawab. Untuk selanjutnya ya, di pertemuan daring nanti silahkan kalian untuk mengisi asesmen akhir ya di pertemuan daring. Ada 20 soal, nanti akan Ibu share linknya ya ke grup. Dan kalian boleh dikerjakan setelah pulang sekolah ya di season daring. Ya, boleh. Komentar pribadi boleh, komentar di umum juga boleh. Nanti Ibu akan periksa. Oke. Udah ya anak-anak? Oke. Terima kasih atas perhatiannya pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Dari diskusi tadi ada aksi dan juga reaksi dari kalian semua, sehingga
diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk pertemuan kedepannya kita akan membahas lebih lanjut tentang gejala sosial dan masyarakat multikultural, ya, masyarakat multikultural. Kemudian perlu kita ketahui bahwa dari apa yang sudah kita kerjakan terkait dengan analisis video gitu, setidaknya atau sedikitnya kita bisa menentukan sikap, ya, terhadap gejala sosial yang ada di masyarakat, bagaimana menanggulanginya, ya, bagaimana menanggulanginya sehingga tidak terjadi permasalahan yang besar atau yang kompleks gitu. Nah, dan Ibu apresiasi dari kalian semua, kalian sudah membuat, ya, mengcreate tentang perubahan-perubahan yang kalian dapatkan dari hasil analisis video yang dianalisis oleh kelompok masing-masing. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pembelajaran ada yang kurang dari Ibu. Atas perhatiannya dan kerjasamanya Ibu ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi untuk yang terakhir asesmen sumatif, Ibu akan berikan linknya, ya, dan kalian boleh kerjakan di season daring. Soalnya ada 20 soal, nanti boleh kalian kerjakan di rumah. Ibu akan share linknya di grup. Sudah bisa mengakses? Oke, terima kasih anak-anakku. Sekali lagi Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus udah kenapa? Pasti. Tenaga ahli atau profesi. Nah, kemudian para militer misalnya.